terus-terusan diganggu. Ada Abyssal Row nggak connect ke arah siapapun. Namun untuk kali ini udah ada Roger juga. Lycan Pons-nya connect, digaruk sedikit. Mundur sudah, belum terlalu besar damage-nya. Yes, masih tenang dulu dari kedua tim. Tapi dari kedua roamer kita bener-bener udah ngerusuh. Lele dari Ando udah kena Abyssal Row-nya. Membuat Okta dalam keadaan dia baik-baik saja. Dan Okta untungnya masih bisa mundur ke area belakang. Ya walaupun memang ada sedikit keterbatasan untuk bisa clear terhadap minion. Tapi setidaknya Abyssal Row-nya kalau udah connect ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Aura, akan ada inisiasi dadakan yang akan dilakukan juga oleh pemain dari Gepek. Tapi Kimura harus mundur sedikit. Rinasmi mencoba untuk masuk dan juga memotong langsung lajunya wave minion yang akan lewat di area the XP lane. Isansin masih melakukan farmingan. Ada satu crab yang siap untuk dimakan juga. Namun di bagian tengah Fredo Kitty terus-terusan mengganggu dan juga tidak memberikan sedikit kesempatan agar pemain dari Aura masuk ke dalam wilayah mereka. Nah ini Fredo Kitty udah kena damage dari Sarah Variety. Lycan Pons tadi sempat masuk tapi lah sayang dari Ando nggak dapetin Lele ke area Variety. Jadi ancaman tuh. Iya, teori ancaman. Tapi sebenarnya ini dia nih, dari Drew-nya sendiri benar-benar mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Fredo Kitty. Sedangkan dari Shansin milik Ray, dia udah standby banget untuk dapetin turtle yang pertama. Tuh Drew pakai robot gue editnya badannya gede banget ya masalahnya itu kalau jalan tuh udah ada satu yang langsung dicok slam tapi untungnya Fredo Kitty masih bisa pergi. Kuno Ranu Usnanya bisa menyelamatkan dirinya, dilompatin langsung Valistar Moon yang konek arah beberapa player. First Blood langsung tercipta. Isansin Balan menjadi korban untuk kali dan Esmeralda juga menjadi korbannya 3 player plus akan ada satu turtle yang bisa diamankan oleh Aura. Ini macuan besar banget untuk mereka. Itu Kimuranya gila banget tadi kalau diperhatiin ya. Dapat Time of Thunder 3 orang sekaligus langsung dimakan dan disikat habis oleh anak-anak Aura. Dan terbuka lebar mereka dapetin turtle yang pertama kali ini, Profesor. Iya, kayak satu momen nyiptain satu combo juga. Dan bahkan seperti yang kita udah sempat bahas ya, ini mau nggak mau kayak harus pick off loh mainnya teman-teman dari GPX. Karena mereka harus main agresif. Gimana caranya neken dari landing phase, jangan sampai mereka kebawa ke team fight. Karena Ruby-nya ini dari Kimura, seperti yang udah aku notice dari awal, ini bakal jadi satu sosok yang paling mengerikan nanti ketika di area team fight. Karena dia area power CC-nya tuh paling besar. Betul. Aduh, untuk Fredo Kitty juga masih belum level 4 ya. Makanya juga tadi ada beberapa pergerakan yang ya dia hanya bisa mengganggu. Kalau Jet Kundonya kena ya oke, akan ada efek knock yang diberikan. Tapi kalau nggak kena juga ya apa mau dikata. Iya, soalnya juga kan nggak bisa level 4 karena tadi take down juga Pak. Dengan impact dari Kimura yang benar-benar on point banget. Jadi dan ingat ini yang dapetin lumayan banyak nih Variety loh. Variety dapat 1 point kill, 2 assist by the way, sorry bukan 3. Yang megang 3 assist di Kimura. Dan Ray-nya tumbang, itu permasalahan utamanya. Jadi mau gak mau kayak Ray-nya juga tidak akan bisa langsung maksimalin power spike atau shuttle item di awal-awal game kayak gini. Tinggal gimana caranya buying time, karena bahwa Selena Chow ini lumayan berat loh untuk fight the early. Dan kita tahu apalagi lawannya adalah Lilia yang dia juga punya satu Black Shoes untuk ngereset dan nge-refresh darahnya dengan 5 stack dari bulir-bulir letupannya yang Riglum itu. Iya, di reset juga untuk skillnya ya Pak ya. Iya. Jadi memang untuk dengan adanya Lilia ini, selain dia tadi, nah mungkin dari Selenanya, Ando, dia harus coba, dia tentu sadar nih kalau misalnya clearing minion cukup lama. Seenggaknya dapetin beberapa Abyssal Arrow yang bisa connect, seenggaknya bisa bikin mundur dari Lilianya. Dan dia bisa melakukan rotasi lagi, mungkin bisa ke area atas, ke arah God Lane, ataupun bisa membantu ke arah XP lane di mana nanti turtle yang kedua bakal muncul. Dan apakah emang kalau di kompetitif scene kayak NBL MPL ini Selena tuh emang wear-nya kecil ya? Kenapa emang Pak? Karena fall off-nya cepet banget cuy. Ya. Kayak arrow nggak kena, rotasi nggak jalan, pressure nggak jalan. Kalau di late game sekalipun ya dia cuma nungguin harus jadi kayak yang aku bilang kayak Mobile Legends sekarang, game satu momen. Game satu momen. Sekilas mirip Kufra ya, hit or miss. Kalau hit or miss, momentumnya dapat bisa memenangkan team fight, tapi kalau nggak dapat bisa ngebubarin team fight untuk tim yang mereka sendiri. Itu lagi. Hit or miss. Hit or miss. Kalau gue pakai hit and run. Oh, abis ngehit cabut. Iya. Kang ghosting berarti. Bukan begitu Pak. Di Mobile Legends, bukan di kehidupan nyata. Oh, di Mobile Legends. Jadi maksudnya Pak Pulung tuh abis hit and run itu dia kayak langsung ngejar terus-terusan fight. Maunya fight terus gitu. Kalau dia berhenti, runnya bukan kabur ya. Hit and run. Wah. Ayo let's go lagi. Run apa? Apa run? Aduh. Ya, ke situ arahnya. Tapi ini arah dari Drew juga udah mulai kelihatan sama Fredo Kitty di sana. Udah ada Onward yang dikeluarkan kali ini. Bahkan satu Mountain Shocker kali ini memberikan informasi yang benar-benar berimpact banget kepada teman-teman dari Aura. Wah, itu Abyssal Row-nya nggak nyampe tadi untuk penggunaan dari lelenya. Namun untuk kali ini
dari Fredo, Kitty hanya bisa melihat dari kejauhan di mana satu outer turretnya di area top lane udah berhasil dihancurkan juga oleh Aura di bawah untuk Ruby-nya. Berhasil ngezoning pergerakan, namun untuk kali ini Esmeralda-nya mulai masuk ke bagian tengah. Akankah Falling Star Moon-nya connect dan juga bisa langsung ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Aura. Sementara itu untuk kali ini Esmeralda langsung dilemparkan begitu sedikit lagi Petri dari Nazmi-nya pun langsung menghilang dengan Lycan Post dan juga udah langsung digaruh begitu aja. Ruby udah mulai masuk ke bagian depan, mereka harus jauh lebih waspada lagi. I'm offended, bisa keluar kapan saja untuk menarik siapapun ke dalam pelukan pemain dari Aura. Apalagi 10 detik, bentar lagi akan muncul turtle-nya. Dan sedangkan Emma Vandot udah mulai masuk ke badan dari Drew dan Drew pun harus hilang kali ini. Dan satu buah cold shield ditambah satu outer turret yang menuju habis akan diselesaikan oleh Cait. Ini Cait udah tajir melintir tentunya. Dan mereka udah standby banget, udah siap banget untuk dapetin turtle yang kedua. Wah itu Cait ya udahlah ya, kita tahu bagaimana Popoleng Kupa, bagaimana efektivitasnya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turret ataupun Inuta Itar apapun itu. Sementara Variety masih melakukan farmingan, Drew memakan apapun trap yang udah disediakan, mulai menembak dengan open fire. Turtle-nya akan menjadi milik siapa dari GPX, beberapa pemainnya dan mungkin semuanya masih kalah level loh. Iya masih jauh, level 8 banding 6 kali ini teman-teman. Sudah ada flicker ke depan sana, ada Veroki masih bisa menghindari. Dan turtle diamankan oleh Variety, tapi sisi lain item Kupanya masih bisa menamatkan Cait dari sergapan dari geng kapak. Tapi sisi lain Variety terlalu offside dan akhirnya di take down oleh Selena. Dan lihat dari Popol Kupa yang memberikan asis yang luar biasa ke seorang Kimura. Satu ditukar satu, Fredo Kitty ditukar Variety. Tentunya geng kapak lebih di atas angin kali ini. Wah, ini geng kapak oke, gagal untuk mendapatkan karakter turtle, tapi shutdown dari Roger. Itulah yang berhasil langsung mereka ambil juga, namun untuk kali ini berhasil lagi Kimura pergi dari area tersebut. Level 8 selamat dari pertempuran dan ada game pause kembali, bro. 2 poin kill ya, 2 poin kill dan bahkan dengan pertukaran turtle serta turret. Sebenarnya rugi di turretnya sih. Tadi Iya aku loh, udah ngeliat kayak oke, GPX ini lumayan untung nih, dia dapat shutdown. Dia dapat 2 poin kill, tapi gara-gara turretnya tumbang di bagian mid lane, jadi kayak nggak jadi untung. So-so lah ya. Tapi kan di bawah dapat juga, Pak. Ya itu maksudnya itu yang bikin dia rugi. Iya. Gara-gara dia dapat turret di bawah, yang harusnya dia itu mempertahankan turret di bagian mid lane, tapi ternyata gara-gara emang balik lagi Cait dengan item Kupanya juga, itu kan mempermudah Popol Kupa untuk mendapatkan dari segi turret, dan itu tidak bisa dihindari lagi. Jadinya ya mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa kali ini GPX masih membutuhkan trade kill atau bahkan keuntungan agar nanti mereka masih bisa mengimbangi dari goldnya. Kenapa? Karena ada perbedaan 2000 tadi goldnya. Ya, 2 banding 6 poin kill juga yang dihasilkan dari game kita yang kedua ini membuat dari geng kapak harus coba lebih maksimal lagi. Udah coba untuk mereset lagi, kalau kita lihat dari handphonenya itu ya. Iya. Udah masuk lagi, udah login lagi, sebentar lagi akan masuk. Iya, lagi Crash loading kayaknya screen. tadi ya. Crash kayaknya tadi ya, bagaimana? Jadi dia harus restart lagi, harus refresh lagi. Atau mungkin Nge-lag mungkin. iya, atau Iya. mungkin ganti wifi. Ganti wifi. Benar. Koyur, wifi koyur. Koyor. Ayo dong koyur. Oh, koyor. Tapi sejauh ini Prof, kalau winning condition ya bagi geng kapak yang lagi tertinggal bakal seperti apa? Babysit si Ray-nya sih. Babysit Ray. Iya, itu dia udah mulai kelihatan ada damage ya tadi Yap. ketika ada The Way of the Dragon dan Fredo. Fredo mungkin targeting sih. Targeting Fredo. atau pick off-nya bisa lebih dimaksimalkan karena jangan sampai malah Fredo-nya yang terculik oleh onward-nya daripada seorang Drew. Dari tadi dia yang disuplekin terus kayak set. Itu suplek bukan Disuplek, bukan choke-slam. Bukan choke-slam. Tombstone, Mbak. Suplex City ya tuh Pak ya. Hah? Suplex City Iya, apa ya? karena Brock Lesnar itu namanya Suplex City, Pak. Oh, Itu namanya, Pak. iya benar. Iya. Hah, Pak Pulung nonton Triple W juga ya? iya nonton Pak. Triple W. Bukan triple W, hey, Website. website, hey. Sempat Wah. kegocek tuh saya Sempat lihat. oh cek saya triple double. Makanya. Mana F-nya ya? Oke, Way of Dragon-nya connect, namun untuk kali ini ada lagi Plexus ditampol tanahnya, tidak terbanting untuk Fredo Kitty dan selamat sudah. Wow, ini Aura benar-benar lagi on point banget permainan mereka. Satu Mountain Shocker dibuka, informasi sudah diberikan tentunya, membuat dari Aura sepertinya akan mencoba mencari-cari lagi dari embus-embus mana yang bisa banget buat menyergap. Apalagi ada Kimura yang tadi mau Vendetta bisa dapat 3 orang. Kali ini bukan menutup kemungkinan dia akan bisa melakukan hal tersebut sampai 2 kali atau bahkan 3 kali. Tapi teman-teman dari geng kapak, mereka harus coba dapetin objektif dari atas ya. Brody dari Watt, dia udah coba untuk mengkikis-kikis perlahan demi pasti satu outer turret objektif mulai diamankan.
Udah sama-sama level 8 antara C dan juga Watt, tapi cowoknya juga udah balik arah lagi. Brody juga udah mengurungkan niatnya. Watt tidak bisa terus memaksakan keadaan untuk bisa mendapatkan langsung ke arah outer turret tersebut. Fredo Kitty melihat ada pergerakan dari Drew yang perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang mereka miliki. Oke, ini dia. Wave Dragon yang akan connect ke arah siapa? Tapi Shunpo udah langsung dikeluarkan. Selamat sudah dari Serapa langsung dikeluarkan. Tapi Drew sedikit lagi PT 168 memory dikeluarkan. Namun masih bisa selamat. Udah ada satu pergerakan ataupun udah ada ultimate yang harus dikorbankan. Yes, tapi lihat di depan sana malahan Fredo Kitty menjadi target operasi dari anak-anak Aura. Dan bahkan satu turtle terakhir bagi Aura udah diamankan juga. Ando kali ini masih bisa flicker ke arah belakang. Ditembus ke arah seorang Watt Supriyadi dan Variety. Untung aja dan kita tidak lihat Time of Ender flickernya nggak kena siapa-siapa. It's okay, Kimura setidaknya membuat anak-anak geng kapak bisa mundur ke arah belakang. Iya, sebuah percobaan ya tadi dia flicker, emang Vended, tapi ternyata pergerakannya udah mulai ketahuan. Sementara itu untuk kali ini di area purple buff-nya udah akan pertempuran yang terus terjadi. Kimuranya harus mundur ke bagian belakang. Dia sudah langsung dilakukan. Don Ram Walking-nya masih bisa menyelamatkan diri dari area tersebut. Tapi Watt dan juga Ray udah mulai jalan bersamaan. Dua damage dealer utama dari GPX harus bisa jauh lebih optimal lagi. Okta tadi udah dikasih purple buff ya sama Variety. Itu pun juga punya Ray. Jadi ini bakal ngeri banget Okta untuk regen mananya. Dan dia akan sangat kuat banget nantinya kalau misalnya untuk teamfight. Tapi di area bawah menjadi target operasi juga untuk Cait. Karena ya kita tahu PT Bongkar Tarat ini dari Popol Kupa akan menjadi salah satu PR besar bagi geng kapak. Karena mereka perlahan tapi pasti sudah mulai kehilangan beberapa objektifnya. Ini kenapa ya gue ngelihat Popol Kupa tuh kayak ih ya ampun sebel banget ngelihatnya karena sangat cepat sekali untuk memberikan. Dan barusan juga belum selesai kita ngomong udah tumbang lagi satu inner turret dan mungkin akan ada mirroring yang dilakukan oleh pemain dari GPX di mana di atas udah ada pergerakan antara Fredo dan juga Isansin. Oke, habis roundnya udah mulai connect namun tidak ada backupan lagi. Kenapa? Karena ada satu pestar yang udah mulai hancur di bagian bottom lane dan dia sedikit lagi HP tersisa digaruk-garuk ditembak lagi. Lycan Force-nya connect udah ada dua orang yang langsung tumbang untuk sejauh ini. Namun arah yang berbeda, Selena pun langsung menjadi korban. Para orang langsung menghilang, hanya di Sansin seorang diri. Oktaya pun mau pulang terlebih dahulu dipanah dengan plot-plot, belum bisa menghasilkan apapun. Ada wave minion, udah ada lagi sebuah tabrakan. Drew-nya berhasil didapatkan, tapi tidak untuk Pest Turret-nya karena akan hancur sesaat lagi dan game 1-1 untuk Aura. Yes, sesuai dengan dugaanku ini kayaknya malah di end sih. Langsung ditabrak begitu aja. Kenapa? Karena emang posisinya lagi menguntungkan banget bagi teman-teman dari Aura Esports. Dan yang kedua adalah Fredo di arah top lane. Iya. Itu adalah sebuah clue yang